Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah setelah cukup lama saya tidak mereview baterai, kali ini berkesempatan untuk mereview baterai kembali. Tentu baterai yang saya review adalah baterai LXT, karena nggak bisa dipungkiri varian banyak banget di Indonesia ya baterai LXT. Kalau dari brand ternama, brand global, kan isinya itu-itu aja ya, kurang variatif. Tentu lebih menarik kalau kita nge-review baterai-baterai generik ODM LXT kayak gini. Baterai ini dari Melteng. Harganya cukup terjangkau, hanya di 130 atau 140 ribuan. Saya lupa harga tepatnya karena kemarin beli pas tanggal kembar, jadi sudah dapat diskon ya. Desainnya seperti ini rekan-rekan, aksen warna yang dipakai, labelnya 21 volt max, pakai lithium, dan untuk kapasitas di sini tertera 30 Ah. Yang bikin saya penasaran sama baterai ini tentu harganya yang terjangkau. Nah, yang kedua adalah indikator baterai, dia nggak pakai bar, nggak pakai lampu LED gitu, tapi pakai persentase. Nah, kalau dipencet muncul ya, ini tertera 94%. Baterai sudah saya cas penuh. Kenapa kok hanya 94%? Karena sepengalaman saya, baterai 5S itu kalau dipasang BMS, dia nggak bisa maksimal sampai 100%. 100%-nya kan di 21 volt. Kalau kita tes, tegangan maksimal itu ya di sekitar 20,5 volt saja. Jadi ya sudah tepat kalau untuk indikator baterai tertera 94%. Kemudian untuk build quality saya kira ini bagus ya. Saya nggak nyangka kalau bahannya sebagus ini. Asli rekan-rekan untuk harga 100 ribu lebih dikit ini bagus, Masya Allah. Masya Allah mantap dah pokoknya. Nggak nyangka saya. Kayaknya sayang juga ya kalau dijual kalau bagus gini. Seperti biasa untuk fitur pertama yang kita tes adalah BMS. Apakah sudah support ke Makita Ori atau belum. Oke, kita nyalakan. LED nyala, apakah mesin nyala? Bismillah. Mesin tidak bisa nyala. Nah, kalau nggak bisa nyala tuh hanya kayak gini dok. Nggak bisa dia. Oke, jadi untuk BMS bawaan belum support ke Makita Ori. Pengetesan berikutnya kita lihat untuk discharge baterai Melteng ini. Kuat sampai berapa ampere. Seperti biasa alat uji adalah jet fan blower dari One Fan yang sampai 52 ampere. Kita pasang dulu ke wattmeter. Agak seret ya. Nah, oke. Rekan-rekan bisa lihat dalam kondisi penuh nih 20,5 volt. Nah, di sini SOC menunjukkan 99% karena wattmeter ini saya setting penuhnya di 20,6 volt. Oke, ini sudah saya atur di speed tertinggi ya. Rekan-rekan bisa lihat layar di wattmeter. Bismillah. Oke, nggak kuat dia kalau sampai 52 ampere. Saya akan coba di speed 1 dulu. 13 ampere masih kuat. Kita coba speed 2. Speed 2-nya ini saya lupa sih berapa ampere. Kita lihat saja ya. Bismillah. Oke, 22 ampere masih kuat. Nah, sayangnya untuk speed 3 dia langsung ngegas 3 ampere ya. Untuk jet fan yang bawahnya ini itu udah sak jual rekan-rekan. Jadi saya nggak bisa ngetes di 33 ampere. Kita coba sajalah, kita lihat ya. Oke, sepersekian detik tadi sekitar di 23 atau 24 ampere saja maksimal. Di beberapa video yang lain ada yang kurang percaya apakah baterainya betul-betul sudah penuh atau belum. Di sini saya akan memperlihatkan di cas itu betulan sudah hijau. Saya tes ke baterai lain yang dalam kondisi nggak penuh ya. Lubangnya di atas, sorry. Nah, normal, dia berubah jadi merah. Kita coba yang baterai ini. Nah, dia udah hijau karena memang sudah dalam kondisi penuh. Oke, kita langsung ke sini. Dalam kondisi penuh di Atoch DL24 ini terlihat 20,6 volt. Sudah saya setting untuk arus di 6 ampere, cut off nanti di 14,5 volt saja. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Baik, di sini sudah cut off untuk
nyala tadi kuat 17 menit 10 detik dan kapasitas di 1713 mAh saja. Apakah ini karena trigger stop saya buat di 14,5 volt? Coba kita lihat ya. Di sini tegangan masih 17 volt rekan-rekan. Oke, saya akan kecilkan arus dan kecilkan cut off voltage-nya. Oke, ini sudah 3 volt. Kita lanjutkan saja. Terlebih di sini masih 17,9 volt tegangan. Di indikator masih 60%. Oke, kita mulai lagi. Bismillah. Sudah jalan ya. Kita tunggu sampai selesai. Tetap cut off dia, nggak bisa jalan lagi. Udah nggak bisa ya. Kenapa ya? Jadi mentok untuk kapasitas gitu saja. Bahkan ini cut off baterainya mati rekan-rekan. Nggak kedetek gitu. Nah, mati ya. Coba kita lihat tegangan pakai wattmeter. Tegangannya hampir 0. Duh, kenapa nih? Masih bisa dicas atau tidak? Nah, masih bisa dicas. Alhamdulillahnya. Masih merah. Oh, jadi hanya 60% gitu mungkin ya. Kok gitu ya? Oke deh, kita isi dulu sampai penuh, terus nanti kita tes lagi untuk discharge kapasitasnya apakah masih sama atau tidak. Baik, sudah saya cas kembali sampai penuh, 93% kalau di sini. Saya akan langsung tes tanpa BMS mungkin. Siapa tahu sistem cut off BMS-nya agak beda dengan yang lain ya. Kita bongkar. Untuk pembongkarannya, ini skrupnya pakai Philips, walaupun di kamera nggak kelihatan. Pakai Philips dia, nggak pakai Torx. Nah, dalamnya seperti ini, bagian belakang warna merah ini bisa dilepas. Saya akan coba lepas dulu dari casing. Nah, untuk indikator baterai terpisah dari mainboard. Untuk BMS seperti ini ya, dia sudah pakai 3 MOSFET sebenarnya. Weldingannya kayak gini. Untuk sel pakai apa ini? Pakai CJ ya. CJ 18650. Oke deh, kita tes saja. Baik, untuk pengetesan yang kedua, saya nggak lewat BMS, langsung saya hubungkan ke rangkaian seri dari baterai, yang merah ini ke kutub positifnya, yang hitam ke kutub negatif. Tertera di attach DL24, tegangan 20,5 volt. Untuk cut off tak bikin 3 volt saja dan beban di 3 ampere. Kita lihat nanti kira-kira hasilnya sama atau tidak. Langsung saja kita mulai, bismillah. Kita tunggu sampai selesai ya. Baik, alhamdulillah udah selesai. Kita lihat. Tadi dengan arus 3 ampere kuat nyala 40 menit 51 detik dan cut off di 3 volt. Dapat capacity 2043 mAh. Oke ya, kita lihat tegangannya masih drop di 13 volt. Wah, ini rusak gak ya? Kalau kita lihat untuk indikator udah mati total dia. Masih bisa dicas atau enggak ya? Kita cobain saja langsung. Kita lihat ngecasnya dia berubah dari merah atau tidak. Bismillah. Wah, merah cuy, bisa. Kalau masih bisa merah itu insya Allah baterainya masih normal dia. Kita tunggu dulu sampai penuh ya. Alhamdulillah walaupun tadi tegangan sempat drop di 13 volt dan ini sudah selesai saya cas. Untuk capacity dia sudah normal lagi ya. Sebentar. Ini 94% kayak di awal tadi. Tegangan juga sudah normal. Sudah normal di 20,5 volt. Baik. Kurang lebih seperti itu tadi rekan-rekan untuk pengetesan baterai Melteng model terbaru. Overall
bagus sih ya untuk casing-nya terutama ini bagus. Untuk BMFS-nya saya kira juga sudah cukup oke. Mungkin yang belum sesuai adalah di sel. Jadi per sel ini kemungkinan di sekitar 950 sampai di 1.100-an mAh saja. Jadi belum sesuai dengan labelnya. Di harga 130 ribuan, gimana menurut rekan-rekan? Worth it atau tidak? Silahkan rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.